Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi lagi nyantai. Duduknya jadi nyantai. Bertemu kembali dengan Bang Lubis dan Bunda Yuki. Kali ini kita membahas tentang keunikan lagi ya, anak-anak berdasarkan pertumbuhan usianya. Kali ini kita sampai di anak-anak usia 12 tahun. Nah, usia 12 tahun sudah masuk ke fase perubahan berikutnya. Jadi waktu kita bahas di video-video sebelumnya, usia 11 tahun itu saat dia awal mengenal nih dunianya, peralihan antara anak-anak dan dewasa. Nah, usia 12 tahun ini sudah lebih dekat lagi kepada orang dewasa. Seperti apa keunikannya? Kita dengarkan langsung penjelasan dari Bunda Yuki. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai untuk membahas perkembangan anak di usia 12 tahun, mungkin perlu diingat lagi ya bahwa kalau misalnya di dalam Islam itu tidak ada fase remaja ya. Jadi dari anak-anak gitu ya, pada saat dia sudah balik ya berarti dia sudah hitungannya udah dewasa. Jadi memang dari anak-anak langsung dewasa, tidak ada istilah remaja itu tidak ada seperti itu. Jadi di usia 12 tahun ini seperti yang ayah sampaikan itu adalah usia di mana mereka tahapannya semakin meningkat dari anak-anak menuju kedewasaan. Nah, karena ini adalah masa transisi gitu ya. Jadi anak-anak di usia 12 tahun ini itu adalah anak-anak yang mungkin gitu ya, dalam dirinya itu ada sebuah perjuangan gitu ya, sebuah perjuangan untuk lebih mengenal siapa sih aku gitu kan, aku ini siapa gitu. Karena usia 12 tahun ini kan dari anak-anak, dari SD gitu ya mau ke SMP. Jadi satu sisi dia itu masih anak-anak, satu sisi lagi tuh dia udah menganggap dirinya itu sudah dewasa, tetapi kelakuannya itu masih anak-anak. Jadi bingung gitu ya. Mungkin anak-anak di usia segini dia merasa sudah dewasa sehingga perilakunya dia itu seperti orang dewasa, tetapi sama orang tuanya dianggap kamu tuh masih kecil gitu kan. Jadi dia tuh bingung, ada semacam yaitu tadi perjuangan untuk memahami siapa dirinya gitu ya. Bisa jadi ya ini karena saat inilah gitu ya, kenapa makanya anak-anak di usia 12 tahun ini kalau sekolah, usia sekolah itu masuk usia SMP, dia mulai mencoba-coba sesuatu yang barangkali itu dilakukan sama orang-orang dewasa. Karena dia kan sudah merasa sudah dewasa, kemudian dia mencari jati dirinya dan melihat orang-orang dewasa, akhirnya mencoba apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Contoh misalnya kita lihat banyak anak SMP itu yang mulai merokok, kemudian coba minum Alkohol ya. minum alkohol gitu ya. Nanti orang tuanya dapetin pakai apa tuh namanya? Ada tuh orang tua ngubungin kita kan, nemuin vape di tas anaknya, rokok elektrik gitu loh. Ya, itu usia SMP gitu ya. Jadi memang seperti itu karena ada peralihan dari anak-anak ke dewasa. Sehingga pada saat seperti ini anak-anak usia 12 tahun tuh karena masih mencari, dia cepat berubah secara emosional tuh, dia cepat berubah. Tiba-tiba dia gembira, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia murung, tiba-tiba dia cemberut gitu ya. Sehingga kita sebagai orang tua itu sulit untuk memprediksi gitu ya. Nah, itu yang sering Bunda alami gitu ya ke Abang Rozan gitu ya. Kita tuh misalnya dia menyampaikan apa, nah, kalau Bunda kan biar dia tidak sedih, tidak down gitu ya, mencoba untuk bicara yang halus, ternyata dia nggak suka digitukan gitu kan, malah dia yang akhirnya marah loh. Sampai Bunda tuh sering bingung, ini gimana sih gitu kan, Bunda begini kok dia begitu gitu ya. Artinya ya prediksinya Bunda dia suka ditemani, maksudnya tidak dimarahi, tapi ternyata dia tidak suka dibegitukan gitu ya. Jadi anak usia 12 tahun ini ya itu tadi sulit untuk diprediksi gitu ya. Apa sih maunya, apa sih perasaannya dia, seperti itu. Tiba-tiba apa namanya? Cemberut ya. Nggak jelas gitu, tiba-tiba kemudian diem aja, diajak ngomong nggak mau nyaut gitu.
itu umum gitu, biasa gitu. Kalau misalnya dia ngomong sesuatu kayak apa sih yang dulu itu komputer ya, dia lagi ngedit ya, dia lagi ngedit video, bikin highlight acaranya Komuka itu kan. Nah terus bolak-balik itu softwarenya error, jadi kayaknya ada crash gitu. Jadi setiap kali di render atau saat dia ngerjain tuh tiba-tiba mati aplikasinya, softwarenya mati, harus diulangin lagi. Dia mungkin udah capek, terus dia bilang ke bundanya apa, Rozani bilangnya gimana pas dia cerita gitu, terus bunda bilang ya udah, gimana sih bunda bilang, besok aja. oh gitu. Pas dia bilang itu softwarenya ini terus gitu, restart terus katanya. Terus bunda bilang besok aja gitu ya. Terus itu juga maksudnya bunda itu kan ya udah, kalau kamu udah berusaha ya udah gitu. Jadi kalau udah capek udah istirahat aja, besok lagi diterusin gitu. Nah justru ketika kemudian dia mendengar respon kayak gitu, apa namanya, kok malah kayak ngambek gitu ya. Jadi langsung dia diem, langsung nyelonong pergi gitu. Dan habis itu diem ya cukup lama ya, sampai malam tidur atau apa gitu ya. Nah di sini nanti kita itu perlu memainkan peran kita gitu. Ketika kemudian dia berada di situ, di situasi itu, alhamdulillah kan waktu itu bunda langsung kasih tahu ke ayah. Terus saya bisa ngambil sikap yang tepat gitu loh. Jadi mengakrabkan ke dia, jadi menenangkan hati dia dan seterusnya. Alhamdulillah sih bisa. Jadi kita perlu kemudian kreatif ya dalam menyikapi. Jangan dibiarin, justru jangan dicuekin. Justru kalau dicuekin, dibiarin, dia malah ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada yang peduli sama dia dan seterusnya. Jadi butuh ada salah satu di antara kita, kalau misalnya dia lagi kayak konflik batin sama bundanya, ayahnya perlu hadir gitu. Kalau misalnya nanti sama ayahnya ya udah nggak apa-apa, ke bundanya yang kemudian perlu hadir menjadi sahabat yang bisa care gitu ke dia gitu. Itu yang menyikapi tadi, karena dia memang anak-anak usia 12 tahun itu memang ya tadi kayak dijelasin sama Bunda Yuki, itu mereka sedang berjuang sebetulnya dengan situasi yang terjadi sama dirinya sendiri gitu. Jadi kita perlu hadir untuk menemani dan membersamai ketidakpastian yang sedang dia alami gitu. Ayo apalagi nah? Ya. Dan anak usia 12 tahun itu dia enjoy untuk ngobrol gitu ya, baik dengan orang dewasa ataupun dengan teman-teman sebayanya. Jadi anak usia segini itu kalau misalnya kita ajak pergi, kemudian kita mereka ketemu sama teman-teman kita itu ya nyambung gitu, artinya enjoy, tidak ada rasa pede gitulah ya, bisa nyambung ngobrol dengan orang yang dewasa maupun dengan teman-teman yang sebayanya gitu ya. Ya bisa jadi ini ya dalam proses itu tadi ya, mencari, ya aku kan sudah dewasa gitu ya, jadi aku ngobrol sama orang dewasa, tapi pada saat dia sama teman sebayanya pun dia masih nyambung juga gitu. Jadi usia anak segini tuh enjoy lah untuk diajak ngobrol dengan usia berapapun seperti itu. Kemudian karena tadi itu ya anak usia 12 tahun itu yang tadi mencari jati diri, kemudian dia mencontoh orang-orang dewasa. Di usia anak ini juga cenderung kalau berbicara itu dia kadang-kadang agak kasar, sarkas ya. Jadi ya karena anak usia segini juga update bahasa-bahasa gaulnya juga, kosakata gaulnya itu banyak, dan itu juga menikmati dengan bahasa-bahasa yang sarkas itu tadi sendiri gitu ya. Contoh misalnya bicara yang kasar lah sama temennya ya, kayak sekarang tuh kan banyak tuh di YouTube gitu ya, yang dia ngomong antit gitu kan. Apa-apa bilang aja. Kan lagi memang lagi hits, kita nggak apa-apa kalau misalnya lagi ini kan belajar ya, tujuannya belajar, nggak usah pakai disensor segala. Nggak kan, lagi anak-anak sekarang kalau kita lihat ya, apalagi kayak bukan cuma di Bali sih, kayaknya merata nih. Jadi saya datang ke banyak tempat di seluruh Indonesia, rata-rata anak-anak udah mulai masuk usia SMP, umur 12 tahun itu ngomongnya itu sekarang tuh banyak banget kasar-kasar gitu, karena memang di sosial media mereka saksikan, di YouTube, di Instagram, inilah bahasa-bahasa ucapan bangsat, anjing gitu ya, yang kayak gitu-gitu tuh dan lain sebagainya gitu. Jadi ngomong mampus dan seterusnya ya, ini memang fase
umum yang terjadi di usia mereka gitu. Nah, kitanya juga sendiri perlu bijak gitu. Jadi jangan langsung emosional menyikapinya gitu. Artinya gini loh, kita sebagai orang tua perlu lebih hati kita tuh perlu lapang gitu. Artinya, nah kayak tadi kayak Bunda Yuki tuh, kalimat-kalimat kayak gitu tuh, aduh gitu. Nah, menurut saya, kalau buat saya ya, itu nggak, anak-anak kayak gitu tuh emang lagi fasenya, emang lagi masanya dia kayak gitu. Nah, tugas kita tinggal ngasih tahu gitu loh. Jadi kalau anak salah itu bukan dimarahin tapi diajarin, bahwa bukan dihukum ya. Jadi ada loh, misalnya kita ketemu orang tua yang pas anaknya ngomong kasar kayak gitu langsung dibentak, kemudian langsung dimarahin, bahkan ada yang mulut anaknya langsung ditampar dan seterusnya gitu. Memang boleh, kita nggak setuju, boleh. Menurut etika sopan santun itu nggak bener gitu, nggak pantas gitu, betul gitu. Tapi bukan dengan menampar anak jadi paham gitu. Jadi kita perlu kasih tahu ke anak kita, nah memang di umurmu saat ini kamu tuh memang waktunya kamu kemudian mendengar kalimat-kalimat begitu, kata-kata begitu, dan kamu tertarik untuk itu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kamu bisa mengatur itu. Ya, kamu tahu kalau ada ucapan-ucapan begitu, meskipun ada dorongan itu dalam dirimu pengen melepaskan itu dan seterusnya, kamu perlu tahu bahwa itu bukanlah termasuk adab yang baik. Jadi kamu bisa untuk kemudian menyesuaikan dan menempatkan dirimu, memilih kata-katamu dengan kata-kata yang jauh lebih baik, meskipun secara umum orang-orang seusiamu itu melakukan itu gitu. Tapi kamu, meskipun ada dorongan itu, justru disitulah perjuanganmu, di situ usahamu, di situ ladang amalmu, ketika kamu punya kesungguhan untuk mengatur tetap kata-katamu itu tetap baik, meskipun memang usiamu, memang dorongan itu tuh besar gitu untuk kemudian mengucapkan kata-kata kasar itu gitu. Jadi bukan dimarahin tapi diajarin. Kalau anak salah jangan marahin tapi diajarin. Kalau dimarahin doang, yang ada di dalam persepsi anak, apalagi umur 12 tahun, orang tuaku itu jahat ke aku gitu. Itu kalau kita marahin. Sementara ilmu dia nggak nambah, pemahaman dia nggak nambah. Nah, jadi kitanya perlu tenang. Bahkan saya kayak tadi ya, ngucapin kata-kata begitu, bahkan mencontohkan ke mereka tuh biasa aja gitu. Kita nggak usah pakai canggung, nggak usah kikuk. Loh, kita lagi ngajarin kok gitu loh. Kita lagi ngajarin supaya dia tahu juga gitu, bahwa kalau kitanya kemudian nggak ngajarin itu, nggak ngasih tahu, orang-orang di luar sana ngasih tahu itu, ngajarin ke dia gitu. Jadi kita kasih tahu, ini spesifik nih kosakata yang nggak pantas itu, ini ketika kamu dengar ini, itu maksud Allah supaya kamu jangan ucapin itu gitu. Karena apa, sering banget saya nyampein ke anak-anak itu kalimat-kalimat orang yang tidak berpendidikan. Nah, ya anak-anak sampai hafal itu. Oh iya, itu bukan kalimat orang berpendidikan. Jadi mereka itu tahu gitu bahwa kita itu punya kehormatan, punya harga diri, dan nggak boleh termasuk kita di antara golongan orang-orang yang punya kebiasaan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Ayo lanjut, nah. Ya, berarti sebenarnya pada saat kita paham fase-fase ini ya, harusnya sebelum rasa marah yang kita keluarkan, harusnya terlebih dahulu tuh ada rasa syukur gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah, berarti anak ini sampai kepada fase itu gitu ya, termasuk sampai yang bicara kasar gini. Sebenarnya kalau secara sekilas sih kayaknya kok nggak nyaman gitu ya di hati sebagai seorang orang tua gitu ya pada saat anaknya seperti itu. Tapi itu sebenarnya kita perlu bersyukur bahwa anak kita sudah sampai fase itu dan dia mengalami fase itu, karena dalam perkembangan anak itu ya, pada saat anak itu tidak melewati satu fase tahapan perkembangan anak, itu akan berdampak yang negatif di usia dewasa nanti gitu ya. Nah, saya mikir gini, pada saat anak usia segini kan dia ngomong kasar nih, kita sebagai orang tua, katanya ayah tadi kan memang perlu mendampingi. Artinya ya memang sudah umumnya seperti itu, tapi kita bicaranya yang baik ya gitu ya, jangan sampai termasuk golongan itu. Kalau fase itu tidak dilewati oleh mereka nih yang ngomong kasar, fase ini akan muncul nanti di usia mereka yang kesekian. Itu kayaknya bayangan Bunda sih lebih
mengerikan gitu ya pada saat mungkin anak usia 18 tahun, usia 20 tahun di mana anak itu sudah mulai dewasa, yang harusnya anak itu sudah bisa memilah kata-kata yang baik, justru di situ keluar sarkasmenya. Apalagi udah nikah, udah punya anak, ya. Apalagi dia sudah menikah, sudah punya anak, Ngomong kasar ke ngomong pasangannya. ngomong iya, karena tahapan yang tadi itu nggak dilalui seperti itu. Makanya apapun tahapan anak yang kita hadapi di usianya itu harusnya membuat kita, yang awal pertama adalah rasa syukur kita sama Allah karena ternyata anak kita melewati fase itu. Sekarang tinggal bagaimana kita, yaitu tadi kalau kata ayah, mendampingi, mengajari gitu ya, menuntun gitu ya, bukan memberikan hukuman, bukan marah, ataupun bukan memberikan punishment gitu ya. Ya tadi ya, hukuman itu seperti itu. Ya jadi ya memang perlu, kalau orang bilang berat banget gitu kan, ya Allah gitu kan, harus sabar banget. Ya emang itulah mungkin ladang pahala kita sebagai orang tua. Dan saya pernah mendengar masa ini sebentar gitu ya, hanya sampai di masa usia 15 tahun kalau nggak salah ya, usia 15 tahun itu, dan saat itulah 15 tahun ke atas harusnya anak itu menjadi anak yang sudah lebih kuat, bisa lebih mandiri, dan harusnya sudah lepas dari orang tua. Anggapannya lah mereka sudah akil balik, dan sudah berakal. Jadi fasenya sebentar kok gitu. Kita aja nggak terasa ya, tiba-tiba Abang Lozan udah 12 tahun aja, udah 13 tahun aja, udah 14 tahun dan 15 tahun tuh, ya udah berarti kita emang harus melapangkan dada untuk mengizinkan mereka belajar di dunia nyata seperti itu. Insya Allah itu sih tambahannya. Mantap. Oke, cukup lah. Jadi kita bagaimana jadi orang tua untuk anak umur 12 tahun itu benar-benar memposisikan diri itu jangan lagi seperti seorang manajer, seperti seorang bos kepada anaknya, karena anak kita sudah dewasa. Ya, jadi kita jadilah sebagai seorang sahabat, jadilah sebagai seorang teman. Kalau kita sebagai seorang sahabat dan jadi seorang teman, tentu kita tidak mudah untuk menghukum teman dan sahabat kita kan. Kalau kita menjadikan anak kita sahabat dan teman, ya kita akan menyikapinya sebagaimana kita menyikapi teman-teman dan sahabat kita. Saya bertanya misalnya ke ayah bunda, kalau misalnya ayah bunda punya sahabat, apakah kemudian ketika teman ayah bunda sekalian melakukan kesalahan, lalu ayah bunda bisa marah, bisa ngegampar dia, atau bahkan menghukum temannya, ya, atau bahkan menunjukkan penolakan yang kita berikan itu dengan ungkapan-ungkapan kasar ke teman kita kan? Tentu enggak kan gitu. Kita kalau punya sahabat kita salah, kita akan punya cara terbaik untuk ngingetin sahabat kita itu agar dia tetap nyaman juga berteman dengan kita gitu. Nah, sama ke anak-anak kita, ketika sudah masuk usia 12 tahun ke atas, perlakukanlah dia seperti sahabat kita agar lebih mudah anak kita itu menyadari bahwa dia punya orang tua yang sangat peduli pada dirinya, dia punya sahabat terbaik. Kalaupun dia di luar rumah nanti bertemu dengan segala macam jenis orang, dia tahu setiap kali dia pulang ke rumah, dia punya orang tua yang sangat peduli, sangat cinta, sangat mengerti tentang dirinya. Yang kalau dia berbuat salah bukan justru dimarahi, dia punya orang tua yang kalau dia salah maka orang tuanya yang mengajarkan dia tentang kebaikan, mengingatkan dia kalau dia kemudian salah jalan dan seterusnya. Dan itu tugas kita sebagai orang tua. Semoga manfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.